Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngaji kitab Pembati Fikih. Insya Allah hari ini akan membahas tentang sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah yang mengikuti atau mengiring-iringi sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musonifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fitaroini amin. Soal, maiku apa sunanu tabiatu? Maiku apa sunanu ta pira-pira salat sunah tabiatu kang nut bureni lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Salat sunnah apa saja yang mengikuti atau mengiring-iringi salat fardu? Jawab. Rakaat ini yaiku 2 rakaat qabla sholati subhi sadurunge salat subuh. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla sholati zuhri sadurunge salat zuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat ba'da sakwise salat zuhur. Kemudian ada 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelah salat zuhur. Nah, salat sunnah rawatib ini ya sifatnya utama ya, diutamakan ya. Maksudnya daripada salat sunnah lainnya lebih diutamakan dulu salat sunnah rawatib. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla sholatil asri sadurunge salat asar dan 4 rakaat sebelum asar ya. Jadi kalau subuh itu ada 2 rakaat sebelumnya, kalau zuhur itu ada 4 rakaat sebelum dan sesudahnya, kalau asar itu sebelumnya, sebelum asar ada 4 rakaat. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla sholatil maghribi sadurunge salat maghrib. Nah, sedangkan ketika maghrib ada 2 rakaat sebelumnya dan wa rakaatani lan 2 rakaat ba'daha setelah maghrib, sesudah maghrib. Kalau maghrib sebelum dan sesudahnya itu masing-masing 2 rakaat. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla sholat isya'i sadurunge sholat isya. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'daha sakwise sholat isya. Dan isya ada 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Maksudnya sebelum 2 rakaat, sesudah 2 rakaat itu disunahkan. Sumal witru nuli sholat witir. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir itu waktunya kapan? Kam nanti dibahas. Kami kubiro ada 2 rakaatil witri utawi piro-piro wilangane sholat witir. Jawab. Ya utawi rakaat iku ihda asrota ono 11. Apane rakaatan rakaate? Wa waktu utawi waktune sholat witir iku ba'da sholatin isya'i sakwise sholat isya ila tulil fajri tumeka maring metune fajar. Nah, sholat witir itu waktunya kapan? Waktunya setelah sholat isya sampai munculnya fajar, yakni sebelum subuh. Dan berapa jumlahnya sholat witir? Ada 11 rakaat. Jadi kalau ada yang sholat witir ada 1 rakaat, ada 3 rakaat ya nggak apa-apa. Tapi kalau versi kita Pembati Fikih ini ada 11 rakaat. Witir sendiri kan artinya ganjil ya. Jadi sholat witir itu ya sholat ganjil, tidak genap. Jadi bilangannya pasti ganjil. Soal, kami kubiro al auqatu utai pira-pira waktu alati auqat tahrumu kang haram fiha ing dalem auqat apa sholatu sholat. Nah, meskipun sholat itu sesuatu yang baik, tapi juga harus ada ilmunya karena ada juga waktu-waktu yang diharamkan sholat seperti ini. Kam auqatu allati tahrumu fiha sholat. Ada berapa waktu yang diharamkan untuk sholat? Jawabnya. Jawab tahrumu haram apa sholatu sholat fi khomsati auqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Al awalu ta ingkang awal iku inda tuli syamsi nalika metune srengenge. Hatta tartafi'a sehingga munggah apa samsun qadra rumhin ing kira-kirane sak penumbak. Jadi waktu yang pertama ketika matahari terbit sampai kira-kira naik 1 penumbak ya kira-kira 2 meter lah. Jadi pas waktu muncul kelihatan matahari itu dilarang sholat. Asani utawi kaping pindho iku indal istiwa'i nalikane istiwa fi ghairi yamil jum'ati. Sakliyane ing dalem sakliyane dina Jumat. Hatta tazula sehingga lingsir apa syamsu srengenge.
Yang kedua, ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Ketika matahari tepat di atas langit ya, atau di tengah-tengah. Jadi contohnya kemarin ketika kita menancapkan benda seperti ini, kita tancapkan semisal, nah ini bayangan benda itu tidak terlihat baik di barat atau di timur. Jadi matahari pas di tengah. Nah itu dilarang sholat juga, kecuali hari Jumat, karena ada sholat Jumat memang waktunya pas istiwa, nggak masalah. Tapi selain hari Jumat dilarang melakukan sholat ketika waktu istiwa. Terus asal isu tae kaping 3 iku inda isfirori syamsi, nalikane kuning-kuninge srengenge hatta tagruba sehingga surup apa samsun. Yang ketiga, ketika matahari terlihat kuning-kuning, maksudnya menjelang matahari terbenam biasanya kan ada kuning-kuning lah. Menjelang terbenamnya itu kita dilarang melakukan sholat. Alasannya apa? Kenapa waktu-waktu tersebut dilarang? Ya dilarang. Ada riwayat yang menyebutkan agar tidak menyamai atau serupa dengan orang-orang yang menyembah matahari. Karena orang-orang yang menyembah matahari itu ketika matahari terbit mereka beribadah, terus matahari tepat di tengah beribadah, entah ibadahnya seperti apa. Nah kita agar beda. Suatu riwayat menyebutkan seperti itu. Tapi meskipun ada beberapa riwayat atau alasan yang mendasarinya, yang pasti dilarang seperti itu. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku ba'da sholati subhi, sakwise sholat subuh, hatta tasyruqa sehingga mencorong apa asyamsu srengenge. Sama juga seperti ini waktu setelah subuh. Waktu setelah subuh itu tidak ada sholat sunnah. Entah itu masih ada waktu atau enggak, tapi kalau kita sudah selesai sholat subuh ya tidak boleh sholat sampai nanti matahari terbit dan naik kira-kira satu tombak tadi. Al-khomisu tawi kaping 5 iku ba'da sholatil asri, sakwise sholat asar, hatta tagruba sehingga surup opo asamsu srengenge. Yang kelima, ketika selesai sholat asar tidak boleh ada sholat lagi, sholat sunnah sampai nanti matahari terbenam. Ya, itu maksudnya selesai sholat asar itu sholat rawatib ya tidak ada ya, kecuali nanti ada hal-hal yang menjadikan harus sholat lagi, semisal harus ada orang meninggal terus harus sholat jenazah. Kebetulan selesai asar, lah itu beda lagi. Kalau harus dilaksanakan waktu itu juga gitu, tidak ada waktu lain ya beda lagi. Yang ini yang dilarang itu setelah sholat asar. Kalau kita sudah selesai sholat asar tidak ada lagi sholat sunnah. Sampai di sini dulu tentang sholat sunnah rawatib, dan juga tadi menjelaskan tentang waktu yang diharamkan sholat. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.